Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Di sini saya akan mereview kembali mengenai mata kuliah manajemen proyek teknologi informasi dengan materi manajemen lingkup proyek. Pada manajemen lingkup proyek ini, lingkup mengacu pada pekerjaan yang terlibat dalam menciptakan produk-produk dari proyek dan proses yang digunakan untuk menciptakannya. Uh, Lingkup ini dia berkaitan dengan hasil atau deliverable. Itu dia merupakan produk yang dihasilkan sebagai produk atau suatu proyek, bagian dari suatu proyek, seperti perangkat keras atau perangkat lunak, dokumen perencanaan, atau notulen rapat. Kemudian manajemen lingkup proyek mencakup proses-proses yang terlibat dalam mendefinisikan dan mengendalikan apa yang disertakan atau tidak dalam proyek. Kemudian prosesnya itu seperti perencanaan lingkupnya, dia itu menentukan bagaimana ruang lingkup tersebut. Kemudian definisi lingkup itu dia seperti meninjau karta proyek dan pernyataan lingkup awal. Dan kemudian ada membuat WBS atau hasil proyek besar yang menjadi komponen yang lebih kecil dan lebih mudah ditangani. Kemudian ada verifikasi lingkup atau dia memformalkan penerimaan lingkup proyek dan juga pengendalian lingkup atau mengendalikan perubahan lingkup proyek. Kemudian ada perencanaan lingkup dan rencana manajemen lingkup. Dia itu merupakan dokumen yang mencakup deskripsi tentang bagaimana tim akan menyiapkan pernyataan lingkup proyek, kemudian membuat WBS, memverifikasi selesainya hasil proyek seperti apa, dan mengendalikan perubahan terhadap lingkup proyek, dan juga masukan utamanya itu harus mencakup karta proyek dan pernyataan lingkup itu lingkup awal, dan rencana manajemen proyek. Contohnya seperti ini, contoh project charternya. Oke. Dan definisi lingkup dan pernyataan lingkup itu seperti pernyataan lingkup awal, karta proyek, aset proses organisasi itu dia dan pernyataan perubahan yang disetujui itu menyediakan dasar yang membuat pernyataan lingkup proyek. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, itu ruang lingkup sebuah proyek itu harus lebih jelas dan lebih spesifik. Dan penetapan lingkup yang proyek itu harus lebih jauh. Dan membuat work breakdown atau WBS ini dia merupakan pengelompokan pekerjaan proyek yang berorientasi pada hasil yang menetapkan lingkup total proyek. Dan dokumen-dokumen ini dia biasanya memberikan perencanaan atau pengelolaan jadwal proyek, kemudian biaya, sumber daya, dan perubahan apa yang terjadi pada suatu proyek itu. Dan dekomposisi ini hasil dari pembagian proyek, yang dimana bagian-bagian itu lebih kecil. Nah, dan contoh WBS intranet itu dia seperti ini, disusun berdasarkan produknya. Nah, seperti ini. Seperti ini. Hmm. Dan pada pustaka WBS ini dia banyak tugas-tugas WBS yang terjelas dan harus dijelaskan secara rinci sehingga orang itu mudah memahami apa yang harus dia lakukan, kemudian memperkirakan berapa lama bekerja dan biayanya itu yang diperlukan itu bagaimana, atau berapa biaya yang dikeluarkan itu berapa. Kemudian pustaka pada WBS ini dia menggambarkan informasi rinci tentang tiap butir WBS-nya. Kemudian lingkup proyek ini dia membentuk scope baseline yang digunakan untuk mengukur kinerja dalam memenuhi sasaran lingkup proyek. Dan pengendalian ini di pengendalian lingkup ini dia melibatkan lingkup proyek
yang dimana sasaran pengendalian lingkup proyek itu dia untuk mempengaruhi faktor yang menyebabkan perubahan lingkup, kemudian memastikan bahwa perubahan yang diproses berdasarkan prosedur yang dikembangkan itu dan sebagai bagian dari pengendali perubahan, dan yang terakhir itu pengelola perubahan ketika terjadi. Intinya apapun yang perubahan dari sebuah lingkup proyek itu harus cepat-cepat diupdate, harus cepat-cepat tindak lanjut, ya harus dikendalikan itu perubahan. Kemudian variance-nya itu perbedaannya antara rencana dan juga kinerja aktual. Rangkuman itu ya, proses utamanya itu dia harus perencanaan lingkup, definisi lingkup, pembuatan ini sudah tadi di awal. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya review pada materi kali ini. Apabila ada kurang kata yang kurang dipahami mohon dimaafkan. Saya ucapkan dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.